Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Siti Maimunah Inayatul Azizah, dengan nomor NIM 0106 2201 020. Di sini saya dari Prodi PIAUD semester 2. Di sini saya akan mengajarkan tugas UAS Sejarah Peradaban Islam. Di sini juga saya akan menyimpulkan atau meresum dari video sebelumnya yang berjudul Jejak Khalifah di Nusantara. Oke. Di sini saya diberi waktu 3 menit untuk menjelaskan dari video sebelumnya. Oke, pasti sudah tahu ya. Videonya itu yang berjudul Jejak Khalifah di Nusantara. Oke, sebelumnya pasti sudah pada kenalkan dengan kata khalifah. Oke. Khalifah itu bergerak sejak zaman Nabi Muhammad wafat hingga 1923. Nah, khalifah itu pada masa itu dijadikan sebagai simbol keagungan hingga kurang lebih 1 sampai 300 tahun atau 1 abad ya. Nah, Muflis Hasbullah juga menjelaskan kalau khalifah itu dimulai sejak abad ke-17. Oke. Dimulai yang pertama, lahirnya Khalifah Islamiyah pada tahun 632 sampai 556 Masehi. Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 630 Masehi. Warga Madinah mendapatkan kabar bahwa Rasulullah itu wafat. Kiai Haji Hafiz Abdurrahman MA, seorang ulama pengaji kitab, pernah berkata bahwa Abu Bakar berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat dan urusan agama ini harus ada yang mengurusnya." Nah, setelah Abu Bakar berkata demikian, para sahabat pun berkumpul dengan Abu Bakar dengan yang lainnya ya. Nah, mereka pun bersepakat dan segera mencari pengganti Rasulullah. Yang dimaksudkan itu menjadi khalifah ya, seorang pengganti Nabi. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya kan, kenapa sih harus menyegerakan mengganti pemimpin gitu ya, padahal Rasulullah baru aja wafat gitu ya. Kenapa harus ada khalifah gitu ya? Nah, karena untuk menjaga agama dan urusan dunia. Bahkan ya, para sahabat pun lebih mementingkan atau lebih menyegerakan urusan ini ketimbang menguburkan Rasulullah. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Para sahabat merunding ini berapa hari? Oke. Nah, para sahabat itu merunding selama 3 hari. Baru setelah terpilihnya khalifah, para sahabat pun baru menguburkan Rasulullah. Nah, dari kejadian ini dapat kita simpulkan bahwa urusan kepemimpinan Islam itu lebih mendesak dan lebih diutamakan. Oke. Umar juga berkata, Islam tidak akan kuat kalau tidak ada jamaah dan persatuan, dan tidak akan jamaah ini bersatu kalau tidak ada kepemimpinan. Dan para sahabat pun setuju. Maka dari itu Abu Bakarlah yang menjadi pemimpin pertama di masa kekhalifahan ya. Ya, sebelumnya itu para sahabat berunding siapa nih kira-kira yang akan menjadi khalifah pertama. Nah, dari situlah Abu Bakar yang terpilih. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar juga kekhalifahan berikutnya seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib cepat sekali berkembangnya. Bahkan mereka pun memperluas wilayah hingga mendobrak 2 negara adidaya.
Nah, di sini siapa yang tahu keluarga adidaya, negara adidaya itu apa? Nah, negara adidaya itu negara yang berkuasa. Biasanya itu yang punya banyak senjata kayak Amerika kalau sekarang mah ya. Kalau zaman dulu itu dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Imperium Romawi. Nah, pasti banyak yang belum tahu gimana sih cara pada masa kekhalifahan itu kok bisa ya ngedobrak dua negara adidaya sekaligus gitu ya. Nah, mereka itu menggunakan metode dakwah dan jihad. Nah, di sini juga Buya Hamka mengatakan bahwa Islam itu datang ke Nusantara jauh sebelum teori Gujarat. Oke, nomor kedua. Pada masa Khalifah Umayyah dan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Di bawah kepemimpinan Khalifah Khulafaur Rasyidin yang wilayahnya membentang dari Afrika Utara sampai Persia, perdagangan kaum muslimin berkembang besar dan dikuasainya pelabuhan-pelabuhan strategis di Samudra Hindia. Hubungan diplomatika dan komersial pun terjalin dengan sejumlah kerajaan dari Hindia sampai ke China. Pada tahun 651 pada masa kekhalifahan Utsman, mereka datang ke Cina di ujung paling barat di Nusantara. Terdapat pulau besar yang kala itu dikenal bangsa Arab sebagai Seribu Zat. Pelafalan mereka untuk menyebut kerajaan Sriwijaya. Bagi yang tidak tahu di mana letaknya kerajaan Sriwijaya, jadi kerajaan Sriwijaya itu berada di Palembang. Nah, pelabuhan di Sriwijaya menjadi tempat transit para kapal-kapal gitu ya. Jadi, penguasa Sriwijaya itu menyadari kalau ada pelayar muslim yang singgah di daerah kekuasaannya. Fakta bahwa kerajaan Maharaja Windu Padma di Sriwijaya ada komunikasi Daulah Umayyah mengirim surat 2 kali yang isinya kurang lebih dari Raja 1000 Gajah kayak gitu, yang menunjukkan surat sahabat itu yang menghubungkannya dengan kekhalifahan di Nusantara. Dan pada masa itu khalifah itu menjadi power dunia gitu ya, jadi pangpangna dunia. Surat yang dikirimkan oleh Maharaja Sri Indra Warman dari Sriwijaya tersebut dialamatkan ke Damaskus ya, ibu kota Umayyah yang pada saat itu dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Khalifah menyebarkan rahmatul alamin ke seluruh penjuru dunia termasuk Nusantara. Nusantara tahun 1258 Masehi. Dari arah timur datanglah pasukan Mongol dari arah Cina. Khalifah Al-Musta'sim itu dibunuh oleh Dukon, pemimpin tentara Mongol. Kemudian pasca penaklukan Baghdad itu hancur gitu ya. Para ulama dibunuh, kota-kota dibakar. Tapi ada banyak keluarga Abbasiyah yang selamat dari pembantaian Mongol, dari pembantaian orang-orang Mongol tersebut. Dan pada akhirnya mereka berdiaspora atau mengungsi. Ada yang mengungsi ke Hijaz, ada yang mengungsi ke Mesir, ada yang mengungsi di Najd, dan ada juga satu keturunan Abbasiyah yang mengungsi ke Aceh, yang pada saat itu Aceh itu lagi dikuasai oleh Samudra Pasai.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.